Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Indonesia Scholarship Center, Basnas, dan para pihak lain atas terselenggaranya Indonesia Scholarship Congress pada hari ini. Oke, saya perkenalkan kembali, saya adalah Lukman Hakim, Study Abroad Advisor, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Pada waktu sekitar 10 menit ini saya akan coba menjelaskan beberapa poin, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai statistik umum belajar di Jepang, yang kedua adalah beasiswa Max itu sendiri, yang terakhir adalah tantangan dan harapan kami dalam melaksanakan seleksi beasiswa Max di Indonesia. Oke, yang pertama adalah tentang statistik umum belajar di Jepang. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di situs UNESCO yang menjelaskan bahwa Jepang merupakan negara yang berada di posisi keempat sebagai pilihan orang Indonesia untuk kuliah di luar negeri. Ya, posisi pertama adalah Australia, kedua Amerika Serikat, ketiga Malaysia. Jumlahnya adalah sekitar 4.187. Lalu kalau data ini kita bandingkan dengan data dari pemerintah Jepang, yaitu oleh JASO, pada tahun 2018, jumlah mahasiswa Indonesia adalah sekitar 4.719, berada di peringkat ke-6 setelah Cina, Vietnam, Nepal, Korea Selatan, dan Taiwan. Sedangkan yang di sini adalah jumlah grafik penerima beasiswa Max dari Indonesia, jumlahnya sekitar 800 orang. Oke, selanjutnya adalah disingkat aja ya, mengapa memilih untuk kuliah di Jepang. Yang pertama adalah karena Jepang memiliki penerima Nobel terbanyak di Asia, yaitu sekitar 26 orang. Pada tahun lalu juga ada penerima Nobel dari Jepang. Dan selanjutnya adalah Jepang juga telah banyak menerima mahasiswa asing, itu sekitar 170 negara dengan jumlah sekitar 140.000 mahasiswa. Ya, poin ketiga adalah lingkungan belajar yang kondusif. Jadi memang tingkat keamanan di Jepang itu cukup kondusif, jadi mendukung teman-teman untuk belajar di Jepang. Yang selanjutnya adalah keempat, ini mungkin faktor yang tidak terlalu ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu adalah budaya yang menarik. Jadi selain belajar di Jepang, jadi bisa sekalian untuk jalan-jalan melihat kebudayaan dan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Jepang. Oke. Nah, sebenarnya untuk jika teman-teman ingin mengetahui lagi tentang studi Jepang secara umum, kami menyarankan agar mengunjungi situs JASO Indonesia. Di sini teman-teman bisa melihat salah satunya adalah panduan beasiswa bagi mahasiswa asing. Jadi selain beasiswa Max, pemerintah Jepang juga menyediakan ratusan beasiswa bagi mahasiswa asing. Nah, bisa dilihat di sini ada bukunya yang bernama Scholarship for International Students in Japan. Selain itu, ada juga satu situs yang dikelola oleh pemerintah Jepang bernama Study in Japan. Ini juga lebih lengkap lagi, jadi ada banyak informasi ya tentang bukan hanya tentang studi di Jepang, tapi juga pekerjaan di Jepang, terus kehidupan di Jepang seperti apa. Kami sarankan sebelum memutuskan untuk kuliah di Jepang, silakan melakukan pencarian secara online melalui situs-situs berikut ini. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke program beasiswa pemerintah Jepang atau MAX. Jadi MAX atau dalam bahasa Jepang disebut Mombu Kagakusho, merupakan singkatan dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology. Jadi semua kementerian itu dipadatkan dalam satu kementerian gitu ya. Beasiswa ini di Jepang, di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1954. Walaupun sebenarnya seperti pada video di hari pertama dijelaskan bahwa pemerintah Jepang juga sudah memberikan bantuan beasiswa yang dikenal dengan nama beasiswa pampasan perang pada waktu itu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di bawah Kementerian Max. Dan jumlah penerima beasiswa Max ini telah tersebar di 160 negara, dan sekitar 102.000 orang mahasiswa asing adalah penerima beasiswa Max. Di Indonesia sendiri pada tahun 2018, sekitar 897 pelajar Indonesia merupakan penerima beasiswa Max. Atau kalau dibandingkan, 19% mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang adalah penerima beasiswa Max. Nah, fasilitas apa saja yang akan didapatkan oleh penerima beasiswa Max ini? Yang pertama adalah tidak ada ikatan dinas. Tidak ada ikatan dinas di sini maksudnya adalah ketika lulus kuliah
para penerima beasiswa Max ini tidak perlu mengabdi kepada pemerintah Jepang atau kepada Max. Jadi dibebaskan, silahkan bisa kembali ke Indonesia atau melanjutkan pekerjaan di Jepang. Selanjutnya adalah bebas biaya pendaftaran. Jadi bebas biaya. Selanjutnya dibiayai tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang dan dari Jepang ke Indonesia. Selanjutnya ada gratis biaya pembuatan visa pelajar. Dan yang terakhir, bebas biaya kuliah, ujian masuk, dan matrikulasi. Nanti ada tambahan juga adalah biaya kehidupan. Nanti besarannya tergantung dari program beasiswa yang dipilih. Oke. Nah, beasiswa Max kalau dibagi dua, itu dibagi ada dua. Yang pertama adalah jalur kedutaan besar Jepang, atau yang dikenal dengan Embassy Recommendation, atau G2G. Satu lagi adalah University Recommendation, atau U2U. Nah, yang akan kami jelaskan pada hari ini adalah G2G, karena kami adalah perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang. Oke. Nah, ada beberapa program beasiswa yang ditawarkan pemerintah Jepang kepada masyarakat Indonesia yang berwarna abu-abu. Ini adalah beasiswa non-degree. Yang pertama adalah teacher training, bagi para pengajar yang telah memiliki pengalaman mengajar minimal selama 5 tahun. Selanjutnya ada Japanese Studies, itu bagi mahasiswa program studi Jepang. Selanjutnya ada Senshu atau setara D2, lalu ada College of Technology atau Kosen setara D3, ada Gakubu atau undergraduate setara S1, dan Kenkyusei atau research student bagi yang berencana melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Jadi untuk yang D2, D3, S1 ini ditujukan bagi lulusan SMA. Jadi bagi lulusan SMA bisa mulai mengikuti seleksi beasiswa dari pemerintah Jepang ini. Nah, terkait persyaratannya, nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat sendiri di situs Kedutaan Besar Jepang untuk lebih lengkapnya. Secara singkat, para penerima beasiswa program Gakubu atau undergraduate ini akan mendapatkan beasiswa selama 5 tahun. 1 tahun adalah sekolah persiapan, belajar bahasa Jepang, dan untuk mempersiapkan ujian masuk di Jepang. Jadi, para penerima program ini itu tidak harus memiliki LOE terlebih dahulu. Jadi, penentuan universitas dilakukan setelah 1 tahun di Jepang. Untuk program-programnya tersedia, baik program IPA maupun IPS. Kalau dibagi di IPA A itu adalah seperti Natural Science, terus teknik, IPA B itu pertanian dan farmasi, kesehatan masyarakat, dan untuk IPA C adalah untuk kedokteran dan kedokteran gigi. Sedangkan untuk IPS A, IPS B dulu ya, IPS B itu adalah ekonomi dan bisnis, sedangkan IPS A adalah selain ekonomi dan bisnis. Contohnya ada hukum, ilmu politik, pendidikan, sosiologi, dan sastra. Nah, untuk syarat-syaratnya itu kita mulai dari tamatan SMA atau sederajat, jadi SMK boleh, madrasah aliyah boleh, pesantren juga boleh, sekolah internasional di luar negeri juga boleh. Dan yang kedua adalah harus warga negara Indonesia, lalu ada syarat usia, yaitu 24 tahun ketika pergi ke Jepang. Lalu ada nilai rata-rata minimal, nanti ini adalah syarat tahun lalu ya, nanti kami sarankan teman-teman, Bapak Ibu melihat kembali apakah syarat ini berubah di tahun ini, gitu ya. Lalu ada syarat tambahan berupa sertifikat IGU atau sertifikat JLPT atau sertifikat bahasa Inggris. Ini sifatnya tidak wajib, jadi mohon tekankan pada kemampuan akademik seperti itu. Untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi situs Kedutaan Besar Jepang. Nah, ini untuk prosesnya bagi lulusan SMA dari program IPS atau sosial bahasa itu hanya bisa memilih program IPS. Sedangkan kalau dari jalur IPA, itu bisa memilih ke IPA A, BC, IPS A, atau IPS B. Sama seperti SBMPTN atau SNMPTN ya, yang IPA bisa memilih IPS. Oke. Nah, ini adalah proses seleksinya. Jadi dimulai dari registrasi online. Dari atas dulu ya. Ini totalnya adalah sekitar 5 tahun kalau dijumlahkan. Jadi proses primary screening sampai secondary screening itu memakan waktu 1 tahun, lalu ada masa persiapan selama 1 tahun, dan masa belajarnya sendiri adalah 5 tahun. Kurang lebih 7 tahun ya, mohon maaf, sekitar 7 tahun. Dimulai dari registrasi online, mohon maaf. Oke. Ya, pertama adalah registrasi online dan seleksi dokumen, lalu ada ujian tulis. Ujian tulisnya ini
ada kesamaan di setiap program, yaitu ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Nanti perbedaannya adalah di IPA ada tambahan kimia dan fisika, IPA B dan IPA C tambahannya di kimia dan biologi. Lalu bagi peserta yang lulus di ujian tulis akan masuk ke seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini diselenggarakan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara, kedutaan akan merekomendasikan sejumlah orang untuk kembali diseleksi oleh pihak Max dari seluruh dunia. Kandidat-kandidat yang memenuhi kriteria oleh Max akan diberangkatkan ke Jepang. Nanti setelah tiba di Jepang, para kandidat akan diberi keterampilan belajar bahasa Jepang dan belajar untuk persiapan masuk. Dan hanya bisa ditempatkan di universitas negeri di Jepang. Itu barulah ketika sudah lulus ujian masuk akan menjalani jenjang S1 sama seperti di Indonesia, yaitu sekitar 4 tahun. Jadi selama proses preparatory period sampai kuliah ini dibiayai yaitu sekitar 5 tahun. Untuk besarannya tadi 117.000 yen. Nanti untuk tahun ini kami sarankan untuk kembali melihat situs Kedutaan Besar Jepang. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang kami buat untuk mempermudah pendaftaran, yaitu adanya halaman registrasi online. Jadi para peserta sebelum mengirimkan dokumen harap melakukan registrasi secara online. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin tips-tips Mas Lukman 2 ya? menit lagi. Oke. Ini mungkin singkat saja ya. Seleksi dokumennya mungkin baca informasi secara lengkap, terus lengkapi dokumen dan perhatikan kolom-kolom penting. Ini misalnya ada kolom mengapa memilih jurusan tersebut dan mengapa harus ke Jepang, kenapa bukan negara lain, kenapa harus di Jepang. Itu teman-teman harus bisa menjelaskan dengan baik. Itu ya. Lalu ada kalau untuk mempersiapkan ujian tulis, kami memiliki situs yang bisa digunakan untuk mempersiapkan ujian tulis. Dan untuk sesi wawancara secara standar ya, jadi harus mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang dan mengantisipasi jawaban-jawaban yang akan kira-kira keluar dari wawancara. Gitu. Nah, ini terakhir adalah tantangan dan harapan yang selama ini kami hadapi adalah bahwa meskipun kami sudah sering melaksanakan webinar, terus kunjungan-kunjungan ke sekolah, ternyata kami yakin masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang belum mengetahui adanya program beasiswa Max ini. Selanjutnya juga perubahan sistem pendidikan seperti misalnya penghapusan ujian nasional atau perbedaan kurikulum menyebabkan kami harus melakukan penyesuaian sistem seleksi agar para kandidat yang kami seleksi ini memiliki kualitas yang sama setiap tahunnya. Itu saja dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi melalui telepon atau email.